Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran konsep dasar IPA. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Ibu Mukminah MPD, dan akan membantu kalian untuk memahami bagaimana tubuh manusia melakukan proses reproduksi secara alamiah. Agar kita tidak bingung dalam belajar, mari kita lihat dulu peta konsepnya. Di dalam sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari yang pertama, organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hormon-hormon yang terlibat. Yang ketiga, proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Yang keempat, siklus menstruasi pada perempuan hingga proses penting seperti fertilisasi dan implantasi. Yuk, kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dipahami. Pada slide ini, kita akan membahas tentang alat reproduksi. Sistem reproduksi manusia memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, organ reproduksi. Jadi, organ reproduksi ini merupakan bagian tubuh yang memproduksi dan menerima sel kelamin. Yang kedua, saluran reproduksi yang berfungsi sebagai jalur penghubung. Selanjutnya, yang terakhir, ada hormon reproduksi, yaitu zat kimia yang mengatur semua proses reproduksi. Nah, semua bagian ini bekerja sama membentuk sistem yang kompleks namun menakjubkan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Jadi, organ reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian dalamnya, dan yang kedua, bagian luarnya. Baik, yang pertama kita akan membahas organ bagian dalamnya dulu. Yang pertama, yang disebut sebagai testis. Jadi testis ini merupakan tempat pembentukan sperma dan hormon organ reproduksi itu sendiri. Yang kedua, ada namanya saluran reproduksi. Jadi saluran reproduksi ini terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang terakhir, ada kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kupffer. Kelenjar-kelenjar ini akan membantu pembentukan cairan sperma. Bagian luarnya terdiri dari yang pertama ada penis atau alat kovulasi atau yang disebut dengan alat kelamin luar pria. Kemudian yang kedua ada skrotum. Jadi skrotum ini merupakan kantung pelindung testis dan menjaga suhu ideal untuk produksi sperma. Pada slide ini ada gambar organ reproduksi pria. Gambar ini memperlihatkan struktur lengkap alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada testis, itu berada di dalam skrotum. Kemudian ada saluran epididymis di atasnya, serta vas deferens yang membawa sperma ke uretra. Melalui tabel kita bisa melihat fungsi dari setiap. Melalui tabel ini kita bisa melihat fungsi dari setiap bagiannya. Ya, misalnya di sini ada testis. Jadi testis ini untuk memproduksi sperma. Kemudian yang kedua ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan nutrisi bagi sperma. Kemudian ada organ-organ yang lainnya dan ini bisa
dibaca sendiri oleh mahasiswa atau mahasiswi kami. Sekarang kita beralih ke sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan terdiri dari organ dalam dan organ bagian luarnya. Jadi, organ bagian dalamnya itu terdiri dari ovarium. Kemudian ada tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ini akan terjadi pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Kemudian di uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada serviks dan vagina. Bagian ini berfungsi sebagai jalur kelahiran dan tempat masuknya sperma. Organ luar disebut juga sebagai vulva, yang terdiri dari mons pubis atau bagian atas vulva yang ditumbuhi oleh rambut saat pubertas. Kemudian ada labia mayora atau labia minora yang berfungsi sebagai pelindung vagina. Nah, untuk jelasnya mengenai organ reproduksi pada wanita, ya ada gambarnya di sini. Gambar ini menunjukkan posisi organ-organ reproduksi wanita secara lengkap. Tabel yang menyertainya menjelaskan fungsi masing-masing organ. Contohnya ovarium. Jadi ovarium ini yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur di setiap bulannya. Kemudian ada rahim yang menjadi tempat berkembangnya janin saat kehamilan. Kemudian ada oviduct sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Kemudian selanjutnya ada serviks sebagai yang disebut dengan mulut rahim. Dan yang terakhir ada vagina. Jadi vagina ini berfungsi sebagai tempat masuknya alat senggama. Nanti hormonnya tidak usah. Nah, tabel ini merupakan tabel organ penyusun reproduksi wanita dan fungsinya. Nah, di sini yang pertama itu ada vulva. Jadi vulva ini berfungsi sebagai organ genitalia luar pada perempuan. Yang kedua ada vagina. Jadi vagina ini berfungsi sebagai organ ovulasi, saluran menstruasi, dan jalan lahirnya bayi ketika persalinan. Yang ketiga ada rahim. Jadi rahim ini sebagai tempat implantasi zigot dan perkembangan embrio setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ada tuba Fallopi sebagai penghubung antara ovarium dan uterus dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang kelima ada ovarium. Jadi ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau yang disebut dengan oogenesis dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada serviks. Jadi serviks ini berfungsi sebagai tempat memproduksi lendir yang dapat membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses terjadinya seksual. Demikian penjelasan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga mahasiswa dapat memahami penjelasan saya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.